Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi model dua faktor dengan interaksi efek tetap. Model dua faktor dengan interaksi dan efek tetap digunakan untuk menganalisis data dengan dua faktor yang memiliki efek tetap termasuk interaksi antar keduanya. Model ini digunakan ketika ingin mengetahui apakah ada efek signifikan dari kedua faktor terhadap variabel respon. Bentuk umumnya adalah YIJK sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah tau beta IJ tambah epsilon IJK, di mana I bernilai 1, 2 sampai A, J bernilai 1, 2 sampai B. YIJK merupakan nilai respon faktor A taraf ke I dan faktor B taraf ke J pada pengulangan ke K. Mu merupakan rataan umum. Tau I merupakan efek tetap dari faktor A taraf ke I. Beta J merupakan efek tetap dari faktor B taraf ke J. Tau beta IJ merupakan efek interaksi antara faktor A taraf ke I dan faktor B taraf ke J. Epsilon IJK merupakan kesalahan acak atau errornya. Dalam model dua faktor dengan interaksi terdapat beberapa langkah analisis. Yang pertama itu hipotesis uji. Jika H0 di mana tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau A, itu artinya tidak ada efek faktor A. H0 di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta B, artinya tidak ada efek faktor B. H0 di mana tau beta IJ sama dengan 0, artinya tidak ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Kedua, menganalisis varians yang menghasilkan tabel ANOVA sebagai berikut, di mana ada faktor A, faktor B, interaksi A dan B, error, dan totalnya. Ketiga, keputusan uji. Bandingkan nilai F dengan nilai kritis dari tabel F pada tingkat signifikansi tertentu, misalkan 5%. Keempat, interpretasi. Jika salah satu uji signifikan, maka faktor atau interaksi tersebut berpengaruh pada variabel respon. Jika interaksi signifikan, maka pola pengaruh faktor A bergantung pada tingkat faktor B, atau sebaliknya. Untuk dapat mengetahui pola hubungan antar faktor tersebut, dapat menggunakan plot interaksi untuk melihat gambarannya. Di sini ada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dua faktor terhadap kecepatan pertumbuhan ikan berdasarkan jenis pakan dan suhu air. Peneliti melakukan percobaan dengan dua jenis pakan ikan, yaitu pakan 1 dan pakan 2, tiga suhu air yang berbeda, yaitu suhu 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius. Peneliti ingin mengetahui apakah jenis pakan, suhu air, dan interaksi antara keduanya itu mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ikan. Di sini ada data yang tertampil pada tabel. Model dua faktor dengan interaksinya itu diperoleh YIJK sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah tau beta IJ tambah epsilon IJK, di mana YIJK merupakan nilai kecepatan pertumbuhan ikannya, mu merupakan rata-rata keseluruhannya, tau I merupakan efek tetap dari jenis pakannya, beta J merupakan efek tetap dari suhu airnya, tau beta IJ merupakan efek interaksi antara jenis pakan dan suhu air, epsilon IJK merupakan errornya. Pertama-tama kita peroleh rata-rata keseluruhan, itu bernilai 2,57. Lalu kita peroleh rata-rata untuk pakan 1 itu bernilai 2,6, rata-rata untuk pakan 2 itu bernilai 2,53. Sehingga diperoleh tau 1 itu bernilai 0,03, tau 2 bernilai min 0,03.
Rata-rata untuk suhu 20 derajat Celcius itu bernilai 2,15. Rata-rata untuk 25 derajat Celcius bernilai 2,45. Rata-rata 30 derajat Celcius bernilai 3,1. Sehingga bisa kita peroleh betanya itu dari rata-rata tiap suhu dikurang dengan rata-rata keseluruhan. Beta 20 itu sama dengan min 0,42, beta 25 sama dengan min 0,12, beta 30 sama dengan 0,53. Setelah itu bisa kita cari jumlah kuadrat totalnya, di mana SS total itu sama dengan sum dari YIJK dikurang mu dikuadratkan. Dan jika kita masukkan nilainya itu 2,1 kurang 2,6 kuadrat tambah 2,3 kurang 2,6 dikuadratkan ditambah sampai 3,2 kurang 2,6 dikuadratkan sama dengan 2,98. Untuk derajat bebas totalnya itu N kurang 1 sama dengan 18 kurang 1 sama dengan 17. Untuk jumlah kuadrat faktor A, yaitu jenis pakannya, SSA sama dengan 9 dikali tau 1 kuadrat tambah tau 2 kuadrat. Yang mana kita masukkan tau 1-nya 0,3, tau 2-nya kita masukkan min 0,03, sehingga diperoleh nilainya adalah 0,02. Untuk derajat bebas A-nya itu A kurang 1 alias 2 kurang 1 sama dengan 1. Jumlah kuadrat faktor B yaitu suhu air itu SSB sama dengan 6 dikali beta 20 kuadrat tambah beta 25 kuadrat tambah beta 30 kuadrat. Jika kita masukkan beta 20 itu tadi kita peroleh min 0,42, beta 25 kita tadi peroleh min 0,12, beta 30 kita tadi peroleh 0,53, yang jika kita hitung itu diperoleh 2,83. Untuk derajat bebas faktor B-nya itu rumusnya adalah B kurang 1, nilainya adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk mencari jumlah kuadrat interaksi faktor A dan faktor B, kita perlu mencari rata-rata dari pakan 1 untuk tiap suhunya, pakan 2 untuk tiap suhunya. Di sini kita peroleh rumus SSAB itu sama dengan 3 dikali sum dari rata-rata IJ dikurang rata-rata I dikurang rata-rata J dan ditambah dengan rataan umum, kemudian dikuadratkan. Di sini kalau kita peroleh SSAB itu sama dengan 3 dikali 2,2 dari pakan 1 suhu 20 derajat itu dikurang dengan 2,6 dari rata-rata pakan 1 dikurang 2,15 itu rata-rata dari suhu 20 derajat ditambah dengan rataan umum 2,57, kemudian dikuadratkan ditambah 2,5 dari rata-rata pakan 1 suhu 25 dikurang 2,6 dari rata-rata pakan 1 dikurang 2,45 dari rata-rata suhu ke-25 dan ditambah rataan umum 2,57 dikuadratkan. Terus ditambah 3,1 dari rataan pakan 1 suhu 30 dikurang 2,6 dari rata-rata pakan 1 dikurang 3,1 dari rata-rata suhu 30 derajat dan ditambah rataan umum 0,57 ditambah sampai 3,1 dari rata-rata pakan 2 suhu 30 dikurang 2,53 itu dari rata
pangkat 2 dikurang 3,1 itu dari rata-rata suhu 30 derajat ditambah 2,57 dari rataan umum dan dikuadratkan. Lalu jika kita hitung semuanya, diperoleh SSAB sama dengan 0,03. Untuk derajat bebas AB-nya itu rumusnya adalah A kurang 1 kali B kurang 1, yang mana A-nya 2, B-nya 1. Jadi kita peroleh derajat bebas interaksinya adalah 2. Setelah itu bisa kita peroleh jumlah kuadrat galatnya, alias SS error sama dengan SS total dikurang SS faktor A dikurang SS faktor B dikurang SS interaksinya. Sama dengan 2,98 dikurang 0,02 dikurang 2,83 dikurang 0,03 itu sama dengan 0,1. Untuk derajat bebas errornya itu sama dengan 17 dari derajat bebas total dikurang 1 dari derajat bebas faktor A dikurang 2 dari derajat bebas faktor B dan dikurang 2 dari derajat bebas interaksinya diperoleh sama dengan 12. Setelah itu bisa kita peroleh rataan kuadratnya. Untuk MS faktor A itu sama dengan sum of square dari faktor A dibagi derajat bebas dari faktor A, yang mana diperoleh 0,02. Untuk MS faktor B itu diperoleh 1,415, MS interaksinya diperoleh 0,015, dan MS errornya itu diperoleh 0,008. Setelah itu kita hitung nilai F-nya. Untuk F faktor A itu sama dengan MS faktor A dibagi MS errornya. Hasilnya adalah 2,4. Untuk nilai F faktor B itu nilainya 169,8. Untuk nilai F interaksinya itu sama dengan 1,8. Setelah itu kita bandingkan nilai F dengan nilai tabel F untuk signifikansi 5%. Untuk faktor A diperoleh nilai F-nya itu lebih kecil dari nilai tabel F. Sedangkan untuk faktor B, nilai F-nya lebih besar daripada nilai tabel F. Untuk interaksinya diperoleh nilai F-nya itu lebih kecil dari nilai tabel F. Sehingga dapat diperoleh bahwa untuk faktor A itu terima H0, untuk faktor B itu tolak H0, untuk interaksi itu terima H0. Jika kita rangkum pada tabel ANOVA diperoleh sebagai berikut. Dan kita peroleh kesimpulannya. Jadi, suhu air itu memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan pertumbuhan ikan, sedangkan jenis pakan dan interaksi dua faktor itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan suhu itu menghasilkan perubahan yang signifikan pada kecepatan pertumbuhan ikan. Sedangkan perbedaan antara jenis pangan 1 dan 2 itu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Interaksi kedua faktor juga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Dua faktor tanpa interaksi atau additive model itu ciri-cirinya adalah satu, hanya mempertimbangkan efek utama dari masing-masing faktor. Dua, diasumsikan bahwa efek salah satu faktor tidak bergantung pada level faktor lainnya. Tiga, model ini memiliki struktur aditif, yaitu kontribusi faktor-faktor bersifat terpisah dan tidak saling mempengaruhi.
Untuk dua faktor dengan interaksi, ciri-cirinya yang pertama, mempertimbangkan efek utama dari setiap faktor dan efek interaksi antara faktor-faktor tersebut. Dua, diasumsikan bahwa efek salah satu faktor itu bergantung pada level faktor lainnya. Ketiga, model ini memiliki struktur non-aditif karena adanya interaksi. Baiklah, sekian materi kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.